SMP Islam Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kembali lagi bersama saya pada pelajaran fikih. Kali ini kita masuk pada bab 4 tentang sholat Jumat. Hukum sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat pengganti sholat zuhur pada hari Jumat. Ia diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki baligh, berakal, merdeka, dan mukim, yaitu menetap, bukan musafir atau yang melakukan perjalanan. Adapun bagi hamba sahaya, wanita, orang sakit, anak kecil, dan musafir, tidaklah wajib melaksanakannya. Tetapi apabila mereka melaksanakan sholat ini, maka tetap dinyatakan sah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan meninggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun au imro'atun au sabiyun au maridun. Salat Jumat berjamaah wajib dikerjakan oleh setiap muslim kecuali bagi 4 golongan: hamba sahaya, kaum wanita, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua, yang B, hukum meninggalkan sholat Jumat. Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat sangatlah besar. Pernyataan ini didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi pernah bersabda kepada suatu kaum yang tidak menghadiri sholat Jumat, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi thumma uharriqu ala rijalin yatakhallafuna 'anil jumu'ati buyutahum. Sungguh aku ingin memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang dalam salat Jumat. Kemudian aku keluar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak ikut mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Di sini saya sedikit memberikan penjelasan tentang hadis tersebut. Al-muhafadzatu 'ala sholawati amrun syar'iyyun wajibun 'ala kulli muslim. Menjaga salat, salat wajib adalah amrun syar'iyyun, perkara syar'i yang wajib bagi setiap muslim. Waqad amarallahu wa awsa bil muhafadzati 'alaiha wa 'alal jumu'ati wal jama'ati. Dan sungguh Allah telah memerintahkan dan telah mewasiatkan untuk menjaga salat wajib tersebut dan salat Jumat secara berjamaah. Wa salatul jumu'ati salatun usbu'iyyatun. Salat Jumat adalah salat yang dilakukan 1 kali dalam sepekan. Wala yatrukuha ahadun min ghairi udhrin illa man kana fi qalbihi syai'un min nifaqin. Dan tidaklah seseorang meninggalkan salat Jumat tanpa udzur
kecuali di dalam hati orang tersebut terdapat sesuatu berupa kenifakan. Subhanallah, di sini dikatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat Jumat di dalam di hatinya itu terdapat kenifakan. Bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, yaitu tanpa alasan yang dibenarkan. Wa hadzal haditsu yuwaddihu ahammiyata sholatil jumu'ati, dan hadis ini menjelaskan tentang pentingnya sholat Jumat, wa khuturata tarkiha amdan bila udhrin, wa khuturata tarkiha amdan bila udhrin, dan bahaya meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja tanpa udhur, tanpa alasan yang dibenarkan. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jum'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat, atau artinya pada keadaan orang yang tidak sholat Jumat, tidak melakukan sholat Jumat. Dan maksud dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas summa uharriqu ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ah buyutahum. Artinya adalah hamamtu, yaitu Rasulullah itu ingin an astakhlifa ala imamati sholati rajulan, untuk menugaskan seseorang mengimami sholat, yaitu sholat Jumat, ghairi minal muslimin, selain diriku, dari kalangan orang-orang muslim. Yaitu Rasulullah ingin memerintahkan salah satu dari kaum muslimin untuk mengimami sholat Jumat. Tsumma adhaba ila buyuti man yatrukuna sholatal jumu'i bila udhrin. Dan kemudian aku ingin pergi ke rumah orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa udhur. Fa'uharriquha alaihim wahum fiha, dan aku membakar mereka sementara mereka di dalam rumah tersebut. Wa hadza yadullu ala khuturati tarki sholatil jumu'ati bila udhrin. Dan ini menunjukkan kepada bahaya meninggalkan sholat Jumat tanpa udhur. Dan hadis tersebut menunjukkan al-hathu ala al-muhafadhati ala ada'i sholatil jum'ah, yaitu al-hathu, anjuran untuk menjaga sholat Jumat, menjaga agar senantiasa melaksanakan sholat Jumat. Dan pada hadis tersebut juga terdapat penjelasan, yaitu bayanu khuturati tarki sholatil jum'ah bila udhrin, bahaya meninggalkan sholat Jumat tanpa udhur. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, keduanya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw la yahtimannallahu ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. Sesungguhnya orang-orang yang biasa meninggalkan sholat Jumat segera menghentikan kebiasaan mereka itu, atau Allah akan mengunci mati hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim. Dan didasarkan pada hadis Abu Ja'ad Domuri, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salasata juma'in tahawunan biha
taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena sengaja meremehkannya, niscaya Allah akan mengunci mati hatinya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dan dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa udzur, maka ia termasuk orang munafik. Berdasarkan hadis-hadis di atas, diketahuilah ancaman yang berat bagi siapa saja yang meninggalkan sholat Jumat, yaitu dengan 2 jenis hukuman. Yang pertama, Allah akan mengunci mati hatinya. Dan yang kedua, keinginan Rasulullah untuk membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat Jumat. Kemudian saya jelaskan sedikit tentang keinginan Rasulullah SAW untuk membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat Jumat. Walakinnahu lam yaf'al sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah tidak melakukan hal tersebut. Walakinna hammahu bil amri dalilun ala usuli ghadabihi minhum muntahahu falyahdir tarikul jumu'ati min dalik. Akan tetapi keinginan Rasulullah SAW dengan memerintahkan hal tersebut, yaitu memerintahkan untuk membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat, itu adalah menunjukkan kepada kemarahan beliau yang sangat tinggi. Maka hendaknya berhati-hatilah bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Jadi beliau meskipun ingin membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat, tetapi beliau tidak melakukannya. Dan itu menunjukkan kepada bahayanya meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur. Keutamaan sholat Jumat. Sholat Jumat diwajibkan atas setiap muslim. Keutamaan sholat itu sendiri pun banyak. Di antaranya, bersegera ke masjid sebelum sholat Jumat merupakan sedekah dan kurban yang agung. Rasulullah SAW bersabda, "Madiktasala yaumal jumu'ati guslal janabati thumma roha faka'annama qarraba badanatan wa man roha fis sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan wa man roha fis sa'ati tsalisati faka'annama qarraba kabshan aqrana wa man roha fis sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan wa man roha fis sa'atil khamisati faka'annama qarraba baydatan fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Barang siapa mandi pada hari Jumat kemudian mandi junub lalu pergi, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub lalu pergi ke masjid pada saat yang pertama, seakan-akan dia bersedekah seekor unta. Barang siapa berangkat pada saat yang kedua, seakan-akan dia bersedekah seekor sapi. Barang siapa berangkat pada saat yang ketiga, seakan-akan dia bersedekah seekor domba bertanduk. Barang siapa yang berangkat pada saat yang keempat, seakan-akan dia bersedekah seekor ayam. Dan barang siapa berangkat pada saat yang kelima, seakan-akan dia bersedekah sebutir telur. Jika imam telah naik mimbar, maka para malaikat pun bergegas untuk mendengarkan khutbah. Hadis riwayat
Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah dosa-dosa selama 10 hari akan diampuni. Dalilnya adalah man iktasala summa atal jumu'ata fa shalla ma qaddara lahu summa ansata hatta yafruga min khutbatihi summa yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa fadlu salasati ayyamin. Barang siapa mandi kemudian pergi ke masjid untuk sholat, lalu mengerjakan sholat sunnah semampunya, kemudian mendengarkan khutbah sampai selesai dan selanjutnya sholat Jumat bersama imam, maka dosanya antara hari itu dan hari Jumat berikutnya akan diampuni dan diberi tambahan selama 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Dan perlu diberi catatan di sini bahwasanya dosa-dosa yang dihapus selama 10 hari ini atau dosa-dosa yang diampuni selama 10 hari ini adalah dosa-dosa kecil. Karena di dalam riwayat lain dosa-dosa tersebut diampuni kecuali dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah setiap langkah dibalas dengan pahala puasa dan sholat malam setahun. Orang yang mengerjakan ibadah Jumat dengan menjaga adab-adab dan sunnah-sunnah, maka setiap langkahnya akan dibalas dengan pahala puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, man ghassala yaumal jumu'ati wagtasala thumma bakkara wabtakara wa masya wa lam yarkab wadana minal imami fastama'a wa lam yalgu kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa berkeramas dan mandi untuk sholat Jumat, lalu bersegera berangkat dan bergegas ke masjid dengan berjalan kaki tanpa menaiki kendaraan, lantas mengambil tempat di dekat imam dan mendengarkan khutbahnya, serta tidak berbuat sia-sia, maka tiap langkahnya tadi akan dibalas dengan pahala puasa dan qiyamul lail selama setahun. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kemudian yang keempat adalah menghapuskan dosa dari Jumat ke Jumat berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya dapat menghapuskan berbagai dosa yang terjadi di antara semua itu selama dosa besar dihindari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian syarat sah sholat Jumat. Terdapat beberapa syarat yang menjadikan sholat Jumat dinilai sah oleh Allah. Di antaranya yang pertama, masuk waktunya. Sholat Jumat akan sah apabila dilaksanakan pada waktunya, seperti dalam hadis Anas bin Malik. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari sudah mulai condong. Hadis riwayat Al-Bukhari. Redaksi Arabnya yaitu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilu syamsa. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sholat Jumat ketika tamilus syamsa, matahari telah condong atau telah tergelincir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penjelasan hadis tersebut adalah yarwi lana unasun radhiyallahu Yarwi lana Anasun radhiyallahu anhu fi hadzal hadits anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatal jumu'ati hina tamilu syamsa.
Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita di dalam hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan sholat Jumat ketika matahari telah condong, atau ba'da zawal, yaitu setelah tergelincir. Li'anna syamsa 'indama tamilu fa innaha takunu qad bada'at fi zawali. Karena sesungguhnya matahari ketika dia condong, maka hal tersebut menjadikan tanda bahwa sholat Jumat dimulai ketika matahari tergelincir. Wa hadha huwa waktu zuhri, dan ini adalah waktu zuhur. Kemudian Salamah bin Al-Aqwa mengatakan, kami sholat Jumat bersama Rasulullah, dan ketika pulang kami tidak mendapati bayangan dinding yang dapat digunakan untuk berteduh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Redaksi Arabnya adalah kunna nujammi'u ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu thumma narji'u natatabba'u al-fai'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dahulu kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila matahari telah tergelincir. Kemudian kami pulang dengan mencari bayangan untuk berteduh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis di atas adalah sholatul jumu'ati laha asarun adibun fi hayatil muslimina fa fiha yaltaquna wa min sama'il khutbati yata'allamuna umura dinihim. Salat Jumat terdapat padanya asarun adim, dampak yang besar di dalam kehidupan kaum muslimin. Di dalam salat Jumat mereka saling bertemu dan mendengarkan khutbah di mana mereka bisa mempelajari perkara agama mereka. Wa fi hadzal hadis yaqulu Salamatu ibnu Al-Aqwa radhiyallahu anhu kunna nujammi'u. Di dalam hadis tersebut Salamah bin Aqwa mengatakan kunna nujammi'u, dahulu kami nujammi'u atau salat, dahulu kami salat Jumat, berkumpul atau salat Jumat ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari tergelincir. Ai ba'da an tamila syamsu an wasatil samai, atau ketika matahari condong atau tergelincir dari tengah langit, yaitu maksudnya matahari tergelincir sedikit sehingga dia tidak berada di tengah posisinya. Summa yarji'una minas sholati yatatabba'una al-fai'a. Kemudian kami pulang, yaitu kaum muslimin pulang dari setelah melakukan salat Jumat, dan yatatabba'una, mereka mencari-cari al-fai'a, yaitu bayangan. Apa yang dimaksud dengan al-fai'a? Huwa al-makanu alladhi kanat alaihi syamsu fazalat waja'a dhillun makanahu, yaitu al-fai'a adalah tempat yang dimana matahari tepat berada di atasnya, persis di atas, sehingga tidak ada bayangan pada saat itu. Kemudian matahari itu tergelincir, maka datanglah bayangan dari tempat tersebut, yaitu bayangan dari benda tersebut ketika matahari telah tergelincir. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, manajidu lil khitani
fai'an nastadhillu bihi, dan kami tidak mendapatkan pada dinding-dinding sebuah bayangan yang kami bisa berteduh dengannya. Likisorihi, dikatakan karena dinding-dinding tersebut pendek sehingga tidak menghasilkan bayangan. Auli annahum kanu yadhhabuna mukabbirina lil jumu'ati fayarji'una qabla an yakuna lil hitani dhillun yastati'una an yastadhillu bihi an yastadhillu fihi, atau bahwasanya mereka kaum muslimin dahulu pergi pada waktu awal, pergi pada waktu awal untuk melakukan sholat Jumat, kemudian mereka pulang setelah melakukan sholat Jumat sebelum tembok-tembok itu, dinding-dinding itu memiliki bayangan yang dimana mereka bisa berteduh padanya. Fal harru syadidun fil Madinah, dan suhu pada Madinah pada saat itu sangatlah panas. Wa qad kanu yabhasuna anil amakini allati fiha adillu kayajlisu fihi wa yastarihu, dan dahulu mereka mencari tempat-tempat yang memiliki bayangan agar mereka bisa duduk di bawahnya dan beristirahat padanya. Wa fil hadisi al-hirsu ala ada'i sholati fi awalil waqti, dan hadis ini menunjukkan bahwa al-hirs yaitu semangat melakukan sholat, yaitu sholat Jumat pada awal waktu, yaitu kita datang di awal waktu. Kemudian yang kedua adalah dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat harus dilakukan dengan berjamaah, tidak sah jika ia dikerjakan sendiri-sendiri. Sholat Jumat harus dihadiri minimal oleh 3 orang, 1 sebagai khotib dan imam, sedangkan 2 orang lainnya sebagai makmum. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanu salasatan falyummuhum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum." Jika mereka berjumlah 3 orang, maka salah seorang dari mereka menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang pandai membaca Al-Quran atau yang banyak hafalan Al-Qurannya. Yang ketiga adalah dilaksanakan oleh orang-orang yang menetap dan tinggal di lingkungan sekitar masjid. Kemudian yang keempat adalah didahului dengan 2 kali khutbah. Abdullah bin Umar mengatakan, kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatani yajlisu bainahuma yaqra'ul Qur'ana wa yudzakkirun nasa. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sholat Jumat itu terdapat 2 khutbah. Kemudian beliau, yaitu Rasulullah, duduk di antara 2 khutbah tersebut. Kemudian wa yaqra'ul Qur'an, dan beliau pun membaca Al-Quran pada khutbah tersebut, dan wa yudzakkirun nasa, dan mengingatkan manusia, yaitu memberikan nasihat kepada manusia. Wa yudzakkirun nas. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis tersebut adalah khutbatul jumu'ati hiya sya'iratun min sya'airiddin. Khutbah Jumat adalah
salah satu bentuk syiar dari syiar-syiar agama Islam. Yahduruha as-shaghir wal kabir. Salat Jumat dihadiri oleh orang anak kecil dan orang dewasa. Fayastami'una ila khatibi wa yata'allamuna wa fiha yakhtubu khatibu qa'iman thumma yajlisu. Kemudian orang-orang mendengarkan sang khatib, sang pembicara, dan mereka yata'allamuna fiha, mempelajari agama pada saat khutbah tersebut, mendapatkan ilmu pada saat khutbah Jumat tersebut. Wa fiha, dan pada khutbah tersebut, yaktubul khatibu, yaitu khatib berbicara dengan berdiri. Tsumma yajlisu, kemudian setelahnya dia duduk. Tsumma yaqumu, kemudian dia sang khatib berdiri lagi. Fayakhtubu qa'iman, dan berkhutbah dengan berdiri. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata kepada Lisimaki, kepada Simak bin Harb, "Faman nabba'aka?" Siapakah yang mengabarkan hal tersebut, yaitu Nabi berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk sebentar, kemudian berkhutbah lagi dengan berdiri. Maka Simak bin Harb menjawab, faqala innahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzaba. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah saat sholat Jumat dengan duduk, sungguh orang itu telah berbohong. Faqad wallahi shallaitu ma'ahu aktsara min alfai sholatin. Sungguh demi Allah, aku telah sholat bersama beliau, yaitu menjadi makmum di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari alfai sholatin, 2000 sholat, 2000 kali sholat. Masya Allah. Simak bin Harb telah melakukan sholat menjadi makmum di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak lebih dari 2000 kali. Wa fi hadzal hadits bayanu hadyi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil qiyami wa huwa yakhtub. Hadis tersebut menunjukkan penjelasan, yaitu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berkhutbah, ya, dengan keadaan berdiri. Kemudian khutbah Jumat meliputi 4 hal pokok. Yang pertama, memuji Allah, kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca salah satu ayat dalam Al-Quran, dan anjuran untuk bertakwa kepadanya. Tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat, sebagaimana dikabarkan Umar bin Khattab. Dia mengatakan sholat Jumat itu 2 rakaat, sholat Idul Fitri 2 rakaat, sholat Idul Adha 2 rakaat, dan sholat fardu ketika safar juga 2 rakaat. Seperti itulah jumlah rakaatnya, dan itu bukan qasar sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Jika imam sudah melakukan khutbah dan turun dari mimbar, muadzin segera mengumandangkan iqamah. Lalu imam memerintahkan jamaah untuk merapatkan barisan. Selanjutnya imam mengerjakan sholat Jumat 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan. Disunahkan pada rakaat pertama membaca surat Al-Jumu'ah, yaitu surat
yang diawali dengan ayat dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Munafiqun atau membaca surat Al-A'la, yaitu surat yang diawali dengan ayat Sabbihisma rabbikal a'la, dan Al-Ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah yang diawali dengan ayat Hal ataka haditsul ghasyiyah, atau membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Ghasyiyah. Apabila seseorang datang terlambat tetapi dia sempat mengerjakan 1 rakaat sholat Jumat bersama imam lengkap dengan ruku dan sujudnya, maka ia hanya perlu menambah 1 rakaat lagi. Adapun jika ia hanya mendapati kurang dari 1 rakaat, hendaknya dia tetap mengikuti imam dengan niat sholat zuhur, baru kemudian menyempurnakan sholatnya sebanyak 4 rakaat. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man adraka rak'atan minal jumu'ati aw ghairiha faqad tamat sholatuhu. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat atau sholat selain Jumat, maka telah sempurna sholatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Disunnahkan melakukan sholat sunnah ba'diyah Jumat sebanyak 4 rakaat di rumah. Tidak mengapa juga mengerjakannya di masjid. Demikian pula jika sholat itu dikerjakan hanya 2 rakaat. Yang paling baik dalam hal tersebut adalah 4 rakaat, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusolli ba'daha arba'an. Apabila salah seorang di antara kalian telah melakukan sholat Jumat, maka hendaknya ia sholat setelah sholat Jumat 4 rakaat. Demikianlah pembelajaran fikih untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.